Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Kita kembali lagi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5 bersama Pak Farid Qurtubi. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ikhlas beramal. Baik, namun sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita langsung saja membahas tentang mari ikhlas beramal. Apakah ikhlas itu? Ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati. Jadi karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah. Misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Nah, bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contoh, ketika seseorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat pujian. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Allah tidak melihat bentuk tubuh, tidak pula melihat wajah, tapi yang Allah lihat adalah hati. Hati ikhlas, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah. Hati tidak ikhlas, hanya mendapatkan pujian dari manusia, hanya mendapatkan imbalan dari manusia, itulah yang didapat, tetapi tidak mendapatkan keridhaan Allah. Karena ikhlas adalah merupakan buah dan intisari dari iman. Iman, ketika kita iman kepada Allah, maka berbuahlah perbuatan kita menjadi ikhlas.
Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita langsung saja kepada ikhlas beramal karena Allah. Tadi dikatakan ikhlas kadang suka dikaitkan dengan kalimat karena Allah. Ikhlas beramal karena Allah. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Berikut ini insya Allah kalian semua sudah pada hafal surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Lurus berarti jauh dari syirik dan jauh dari kesesatan. Di dalam ayat di atas dinyatakan menyembah Allah dengan ikhlas. Berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah pun harus dengan ikhlas. Baik berbuat baik ataupun beribadah kepada Allah itu harus dengan ikhlas, murni, bersih, hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Sekarang seperti apa sih orang yang ikhlas itu? Baik, berikut ini adalah ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh. Jangan bercanda, tidak main-main, tetapi beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita, meskipun ada orang yang memuji. Kalau kita tidak mengharapkan pujian dari manusia, walaupun memang ketika kita berbuat sesuatu, apalagi perbuatan baik, pasti di situ ada orang yang memuji, tapi kita tidak mengharapkannya, maka insya Allah itu atau kita termasuk orang yang ikhlas. Yang kedua, ciri orang yang ikhlas itu beramal dengan tekun dan rajin, semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Kita beramal, bersedekah, sholat, itu tekun dan rajin. Kenapa kita rajin, kita tekun? Karena itu adalah perintah Allah. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Orang yang ikhlas dalam beramal tidak dipamerkan, tidak diceritakan kepada orang lain. Kalau masih memamerkan dan menceritakan amalnya, kita belum termasuk orang ikhlas.
Yang keempat, ciri orang yang ikhlas itu tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas dari orang tua, tugas dari guru, apalagi tugas dari Allah, tidak pernah mengeluh, dilaksanakan dengan rajin, dengan tekun, tidak pernah mengeluh. Baik, itulah ciri-ciri orang yang ikhlas. Mudah-mudahan setelah kita belajar tentang ikhlas, seperti apa itu ikhlas, kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari supaya perbuatan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya menerima ibadah yang ikhlas karena Allah. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian pembahasan kita tentang ikhlas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.